Halo, kembali lagi ke YouTube channel saya. Saya Dini Parasadiwinanti dan hari ini saya akan menjelaskan tentang endotracheal tube intubasi. Nah, di sini apa sebenarnya intubasi itu sendiri? Nah, intubasi sendiri adalah memasukkan pipa ETT ke dalam mulut ataupun hidung, di mana tujuannya untuk mempatenkan jalan napas. Kalau misalnya jalan napasnya terganggu, maka dipasang itu agar jalan napasnya tetap adekuat. Nah, eh, dalam pemasangan ETT, pemasangan endotracheal tube, itu ada beberapa alat, antara lainnya nanti kalau misalnya saya sempat, saya akan masukkan gambar-gambarnya. Ada laryngoscope, terus juga ada OPA, oropharyngeal airway, terus juga ada pipa ETT. Nah, pipa ETT ini sendiri kalau misalnya untuk emergensinya untuk dewasa itu ukurannya 7 sampai 7,5 cm. Nah, selanjutnya ada emergency forceps, terus juga ada anestesi lokal. Itu anestesi lokalnya itu berupa lidocaine, gel lidocaine. Jadi nanti lidocaine-nya ini dioleskan di pinggiran pipa biar pas dimasukkan itu tidak terasa sakit. Nah, selanjutnya itu ada spet 10 cc. Nah, spet 10 cc ini digunakan untuk untuk memasukkan udara ke dalam balon yang ada ETT agar ETT-nya tidak bergerak atau tidak mantep pada posisinya lah ya. Nah, terus ada stetoskop. Nah, stetoskop itu digunakan untuk nantinya setelah dipasang, ETT sudah dipasang, untuk evaluasi apakah pemasangan dari ETT itu benar atau tidak, atau terlalu dalam atau sudah pas atau tidak, untuk mendengarkan suara napas ya. Nah, terus juga ada ambu bag. Nah, ambu bag ini sudah satu set, yaitu ada maskernya, ada ambu bagnya, terus ada juga selang untuk ke oksigennya nanti. Nah, di ambu bag sendiri itu fungsinya itu untuk memberikan oksigen dalam konsentrasi yang cukup tinggi, yaitu kalau misalnya sekali diberikan itu atau sekali ditekan. Nah, ditekan itu bisa diberikan 700 sampai 1000 cc oksigen. Nah, terus juga kalau misalnya untuk oksigennya sendiri itu dosisnya itu 12 sampai 15 liter. Nah, lanjut ke ada juga dia section dan mesin section. Nah, section dan mesin section ini digunakan bila di jalan napasnya itu ada hiperekskresi dari lendir, misalnya lendirnya banyak, maka nanti di section dulu baru nanti dipasang. Nah, terus ada plester, gunting, gel, terus ada juga kita pakai handscoon steril ya. Nah, lanjut ke tahap pemasangannya. Nah, di tahap pemasangannya dipastikan dulu kita sudah mendapatkan izin ada informat consent dari keluarga untuk pemasangan ETT. Terus juga pasien tidak boleh dipasang bantal, tapi nanti kepala pasien diekstensikan dengan terserah dengan apa aja, tapi diekstensikan di bagian leher itu sekitar kurang lebih 10 cm, tapi jangan terlalu ekstensi, maksudnya terlalu mendengak lah ya. Dicukupkan saja sekitar kurang lebih 10 cm. Setelah itu kita cuci tangan, kita pakai handscoon steril. Pokoknya kita dalam ini menggunakan prinsip steril. Nah, sebelum digunakan pipa ETT oleh asisten dari pemasang, misalnya ada dokter terus asisten itu diperiksa dulu apakah balon dari ETT itu berfungsi atau tidak, bocor atau tidak. Jadi dicoba dulu oleh si asisten, dimasukkan udara. Kalau misalnya dia tidak bocor, itu bisa dipakai. Kalau misalnya dibocor, dia ganti yang lain. Nah, setelah itu kita pasang laryngoscope. Itu harus ada lampunya ya. Kalau lampunya maksudnya ada baterainya, sehingga lampu yang di bagian laryngoscope misalnya kayak gini, gimana ya bentuknya, saya dengan nanti kan kayak gini kan. Nah, pokoknya di bagian sininya itu akan ada lampunya. Nah, itu harus ada baterainya biar lampunya hidup, biar nunjukin dengan mudah nanti bagian epiglottisnya. Nah, setelah itu pakai laryngoscope terus sampai kelihatan epiglottisnya, terus masukkan ETT sampai kurang lebih kalau untuk dewasa itu 21 sampai 22 cm nanti batas kan sudah dimasukin tuh. Nah, batas nanti di bagian pinggir
mulut itu. Nah, itu biasanya akan menunjukkan angka 21 sampai 22 untuk dewasa. Kan si pipa ETT-nya tadi dengan batas ukurannya tadi yang di daerah bibir. Nah, terus itu diaspirasi ya, dimasukkan udara untuk mengembungkan balon yang di ETT tadi. Itu menggunakan spet 10 cc, diisi udara, dikembungkan. Nah, dikembungkan ini sekitar 50 sampai 10 cc udara lah yang dimasukkan ke dalam balon itu untuk mengembungkan balon itu tadi. Nah, setelah itu bagian ujung ETT yang di luar atau pipa itu disambungkan oleh ambu bag plus selang oksigen tadi, plus selang oksigen disambungkan pula ke oksigen, tabung oksigennya. Nah, tadi kan di satu set ambu bag itu kan ada masker, ambu bag, terus selang oksigen yang disalurkan ke oksigen, tabung oksigen kan. Nah, yang ini maskernya ini tadi dilepas, terus bagian itu nanti disambungkan ke bagian atas ETT yang di bagian ujung ETT-nya. Nah, selagi terus dipompa, terus evaluasi menggunakan stetoskop. Nah, biasanya evaluasinya itu di bagian di CS2 Dextra, terus di CS4 di bagian Dextra, Sinistra juga, CS2 Sinistra dan Dextra, terus di CS4 Dextra dan Sinistra juga. Nah, di bagian lambung juga. Nah, kalau misalnya bagian kanan dan kiri itu sama, berarti memang pas pemasangan ETT-nya, atau memang sudah dikatakan baik, bukan baik sih, maksudnya ya memang pas pemasangannya. Terus kalau misalnya nih sebelah kanannya suaranya lebih besar daripada yang sebelah kiri, nah berarti sesuai dengan anatomi kita, kalau misalnya yang sebelah kanan itu lebih landai, ya salah satunya ada yang lebih landai atau yang lebih rendah. Nah, berarti itu pemasangan dari ETT-nya itu ada yang lebih dalam dari ukurannya. Nah, caranya itu balon ini tadi dikempeskan, kita aspirasi lagi, kita ambil lagi udaranya dengan spet, terus kita naikkan, kita tarik si pipa ETT ini tadi yang di pinggir sini tadi, kita tarik sekitar 1 cm di bagian sini. Nanti di bagian pinggir mulut nanti ada menunjukkan nilai 22, tadi kan 21 atau 20, kita anggap aja tadi itu 22 ya. Nah, berarti kalau misalnya ditarik 1 cm berarti dia masih di 21 cm, nanti dia ditunjukkan. Terus nanti di apa lagi? Lupa saya. Di evaluasi lagi apakah suaranya udah sama. Kalau sudah sama, sudah nanti difiksasi difiksasi oleh plaster biar dia nggak gerak-gerak di bagian pinggirnya dengan rapi ya, jangan nggak rapi. Terus sudah itu dipasang orofacial, itu berfungsi untuk agar lidahnya tidak mengganggu jalan napas atau nanti juga bisa tergigit atau enggak. Nah, selama pemasangan itu tadi difiksasi, di pemasangan ambu bagnya masih tetap dipencet, ditekan-tekan, masih diproses, dikembangkan, dikembangkan lagi. Nah, indikasi dari pemasangan itu sudah ya, pemasangannya seperti itu. Dan kalau misalnya pasiennya bisa langsung disambungkan ke ventilator mekanik agar tidak dikempet lagi. Nah, terus indikasi dari pemasangan ETT ini adalah henti napas. Terus jalan napasnya tidak memadai, ya bisa karena pendarahan atau bisa karena sekresi yang berlebihan. Nah, sekresi berlebihan tadi kalau misal section itulah yang dipakai. Section tadi dipakai untuk yang dia jalan napasnya tertutup karena lendir atau ya mukus lah ya. Terus juga pasien yang sadar tapi jalan napasnya tidak memadai atau tidak adekuat. Terus pasien dengan koma. Nah, pasien koma itu kan juga dipasang itu. Nah, sekian materi tentang pemasangan ETT atau intubasi untuk BHD, untuk kegawat daruratan. Terima kasih dan sampai jumpa.